Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kita kesehatan dan perlindungan. Di video kali ini, kita akan belajar pembelajaran 4, bersih itu sehat. Dengan sub pembelajaran, mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba bandingkan dua gambar berikut. Gambar pertama adalah sebuah tempat yang sangat bersih. Gambar kedua adalah tempat yang sangat kotor. Kebersihan merupakan fitrah manusia. Tentu kita lebih nyaman jika dalam keadaan bersih daripada kotor, bukan? Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Makanya dalam Islam, toharoh atau upaya menjaga kebersihan menjadi prioritas utama dalam beribadah. Ada banyak cara bersuci yang diajarkan dalam Islam. Untuk mengetahui lebih jauh, mari perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak, coba perhatikan hadis berikut. At-tuhuru syatorul iman, yang artinya suci itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kalian tahu apa yang disebut bersih dan suci itu? Untuk mengetahuinya, ayo perhatikan penjelasan berikut. Bersih artinya bebas dari kotoran. Contohnya seperti terkena tinta, tanah, cat, dan debu. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis pasti kotor. Contohnya terkena jilatan anjing, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Nah, setelah kita mengetahui bersih dan suci, perbedaan bersih dan suci, mari kita mengenal najis dan hadas. Nah, hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu keadaan seseorang tidak suci, misal karena buang air atau buang angin. Nah, hal itu menyebabkan batalnya wudhu. Oleh karena itu, agar bisa suci kembali, maka ia harus berwudu lagi. Kalau tidak ada air, bisa dengan tayamum, gitu ya. Sedangkan hadas besar itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci, bisa disebabkan mimpi basah untuk laki-laki atau haid bagi perempuan. Nah, cara agar bisa suci kembali adalah dengan cara mandi besar atau junub. Jika tidak ada air, maka bisa dengan tayamum. Gitu? Mudah kan? Nah, sekarang kita akan beralih pada macam-macam najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, dan najis mughaladoh, najis berat. Perhatikan ya, najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air. Dipercikkan air pada tempat yang terkena najis. Karena ringan ya, jadi cukup dengan dipercikkan air. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Nah, dedek bayi ini masih tergolong najis ringan pipisnya. Jadi, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan
air pada tempat yang terkena pipis tadi ya. Najis mutawasitoh adalah najis sedang, yaitu najis yang cara mensucikannya harus dicuci dengan air bersih hingga bekasnya, baunya, dan rasanya itu hilang. Jadi tidak berbekas, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Contoh najis mutawasitoh atau najis sedang ini adalah darah, tinja, nanah, dan masih banyak lagi. Dan najis yang paling berat adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis berat, yaitu najis yang cara mensucikannya harus dicuci dengan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman, dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi karena ini najis berat, mensucikannya pun berbeda dengan dua tadi. Mudah kan cara membedakannya? Hadas ada 2 macam, najis ada 3 macam. Supaya kalian lebih jelas lagi, kalian bisa mengulangi video ini dan catat kembali di buku tulis kalian ya. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.